Yang pertama, pada hari Senin jam 1 siang saya dipanggil oleh Ibu Mega. Begitu saya sampai di kantor DPP, saya langsung bertemu dengan Ibu Mega. Secara langsung Ibu Mega menyampaikan bahwa kamu akan saya calonkan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan secara spontan saya menyampaikan ke Ibu, loh Mbak siapa? Karena saya memang selalu manggil beliau Mbak. Mbak siapa? Ya kamu. Ah Mbak jangan bercanda. Iya kamu. Saya sebagai Ketua Umum memutuskan. Mbak kasih waktu saya dulu. Saya kan juga nggak pernah berpikir, saya tidak pernah mencalonkan, saya tidak pernah meminta. Sehingga dengan demikian pada waktu itu juga saya keluar ruangan, saya menelpon istri saya menanyakan bagaimana apakah dia setuju atau tidak. Dia jawabnya terserah saya, tetapi dia bilang kalau itu memang permintaan Ibu Mega tentunya harus kamu pertimbangkan secara matang. Yang kedua pada saat itu juga saya telepon Pak Jokowi, beliau lagi di Lampung. Malah beliau tertawa dan spontan beliau mengatakan kalau memang itu diamanatkan harusnya diambil, silakan diambil. Nah ketika Pak Jokowi sudah sampai kembali di istana, saya menghadap lagi jam 5 sore, beliau mengatakan kalau memang itu diamanahkan lebih baik diambil. Saya masih belum memutuskan pada waktu itu. Besok paginya, hari Selasa pagi, saya masih minta waktu untuk menghadap Pak Jokowi kembali. Dan saya menanyakan kembali kepada beliau, Bapak bagaimana? Beliau menyampaikan maju aja Mas gitu. Karena kalau berdua beliau memanggil saya Mas. Maju aja Mas gitu. Nah berdasarkan itu baru kemudian saya tetap bertahan untuk tidak maju. Saya tetap melobi Ibu Mega untuk jangan saya. Sampai dengan jam 3 sore saya pun pasti meminta jangan saya. Tetapi karena Ibu sudah bersikekeh, sudah berkeras hati, akhirnya saya sampaikan kepada beliau, ya udah kalau memang nggak bisa, saya akan jalani, saya akan sungguh-sungguh dan saya akan maju dengan Rano dan kami akan fight walaupun kami hanya didukung sekitar 14% kursi di parlemen di DPRD. Pada hari Sabtu saya sebenarnya udah bertemu dengan Ibu Mega. Karena pada hari Sabtu itu juga Mas Anies bertemu dengan DPD di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta. Saya kemudian sampaikan, karena saya habis selesai dengan Ibu Mega, saya sampaikan ke Mas Anies, Mas ya udah Bismillah. Saya telepon, Mas ya udah Bismillah, mudah-mudahan Mas Anies yang direkomendasikan. Saya sampaikan. Tetapi kemudian sejak hari Senin dan akhirnya putusan Selasa, dan karena sudah diputuskan ya saya ini adalah kader partai, saya sudah 27 tahun bersama Ibu Mega, tentunya apapun yang menjadi putusan partai akan saya jalankan, saya laksanakan dengan baik. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, apapun saya maju ini kan juga karena keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian ini juga menjadi pertimbangan saya supaya demokrasi tetap terjaga dengan baik. Seberapa penting izin atau restu dari Presiden Jokowi untuk Mas Pram? Karena bagaimanapun saya adalah pembantu presiden dan saya adalah salah seorang yang sehari-hari bersama dengan presiden. Tentunya sebagai etika dan profesionalisme saya juga harus menyampaikan hal ini secara langsung kepada presiden dan itu merupakan etika yang saya junjung tinggi dan itu bagian dari komunikasi yang ada walaupun tentunya untuk menjalankan hal yang seperti ini tidak mudah. Karena ya posisi PDI Perjuangan kan sekarang berbeda dengan sebelumnya. Sehingga dengan demikian bagi saya sebagai profesional, sebagai orang yang menjunjung etika, yang bekerja berdasarkan apa yang menjadi keyakinan saya, maka pembicaraan ataupun diskusi saya dengan Presiden itu menjadi hal yang menurut saya harus saya lakukan. Anda memaknai tertawa terbahak-bahaknya Presiden Jokowi itu apa? Mengartikannya itu bagaimana Mas Pram? Ketika saya bicara dengan Presiden itu melalui telepon, mengenai desas-desus siapa yang menjadi calon gubernur, Presiden pernah mendorong yang pertama Pak Basuki, Menteri PUPR, tapi beliau tidak mau. Kemudian pernah menyampaikan daripada Pak Basuki, enggak, gimana kalau Mas Pram itu 3 bulan yang lalu. Saya pikir juga bercanda, saya sampaikan ke Presiden. Pak, saya nggak mau, sambil makan pada waktu itu, Pak saya tidak mau. Jadi beliau tertawa karena rangkaian rentetan ini ternyata apa yang disampaikan jadi hal yang kemudian menjadi beban saya. Beliau ketawa secara spontan pada waktu itu di mobil ketika beliau di Lampung. Jujur, jangankan elektabilitas, saya sendiri nggak tahu dan saya memang nggak pengen dikenal orang pada kira-kira 7 tahun terakhir. Karena saya bekerja di dapurnya Presiden, saya sungguh-sungguh mengerjakan dapur. Maka dapur itu alhamdulillah berjalan dengan baik dan saya tidak mau
ketika misalnya sidang kabinet habis ratas, habis rapat, atau saya ketika bersama presiden, kemudian saya akan menjadi jurkam atau menyampaikan sesuatu kepada publik. Saya memang tidak mau. Kenapa ini saya lakukan? Dengan sadar saya lakukan untuk menjaga marwah kepresidenan, kantor pemerintah. Sehingga dengan demikian pasti orang generasi sekarang ini tidak banyak yang mengenal saya. Tetapi kalau lihat track record saya yang panjang, pernah menjadi jubir, pernah menjadi sekjen partai, pimpinan DPR, ya sekarang saya juga kaget ketika baru tampil 1 hari di ruang publik aja responnya luar biasa kepada saya pribadi.